sebagai lagi-lagi sebagai asisten director. Dari awalnya ya, waktu kita tahu kita tuh akan syuting di Bundaran HI, itu tuh jujur takut sih, karena balik lagi Bundaran HI adalah jalanan protokol di Jakarta yang katanya rencana awalnya akan kita tutup dan kita blok, dan itu sama sekali tadinya nggak kepikiran sama gue gimana caranya. Tapi ternyata ya seiring berjalannya waktu, dari semenjak pre-production kita sudah juga dibantu sama para bapak-bapak dari Satpol PP dan polisi di sana, jadi ternyata aman terkendali. Day 1 Garasi Drift berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin karena kita juga udah pernah ke sana dan secara kebutuhan shot dan secara kebutuhan adegan mungkin tidak se-heavy itu ya. Jadi puji Tuhan kita berjalan dengan lancar di Garasi Drift, tidak kekurangan satu apapun, dan kita bisa pindah ke Bundaran HI dengan cepat gitu. Saya di project ini kembali menjadi DP lagi. Jadi sebelum kita shoot di HI, itu kita nontonin ya videonya Mas Rifat Sungkar. Bisa ngedrift di Bundaran HI. Wah, tutup jalan. Dan kemarin kebetulan gua duduk di sebelah Ziko untuk memecahkan rekor itu lagi dalam 13 tahun. Wah, nggak bisa berkata-kata sih, itu kayak sama Ziko ya, yang ini orang sih keren banget untuk tingkat kepercayaan diri untuk ngedrift di Bundaran HI. Cuman butuh ngetes sekali tanpa drift, oke gue berani. Dan terjadilah ngedrift di Bundaran HI. Itu juga pertama diarahin kan, ayo kita bisa rigging nih, butuh waktu berapa lama? Pas lihat jam, nggak ada waktu. Ya udah deh, gue aja yang jadi riggingnya, gue masuk ke dalam. Itu untuk putaran pertama itu gue masih pakai handheld tanpa rigging sama sekali. Jadi benar-benar megang di belakang jok gini. Oke, pas jalanan lurus aman nih. Pas udah belok, waduh, nggak bisa dikontrol. Ternyata nggak bisa dikontrol. Putaran kedua, oke, tim kita mau nggak mau rigging tapi simple aja, tapi tetap ada orang di dalam situ. Dan satu lagi, kita di dalam itu pakai lensa anamorphic. Itu tantangan juga ya, karena dia kan lumayan lebar. Jadi mau nggak mau gue harus agak ngumpet itu sebenarnya. Sebagai kamera operator kedua, didampingi oleh Bang Bona. Di project ini sebenarnya banyak banget pengalaman baru ya. Dimana di sini gue juga pertama kalinya pakai Segway berserta ready rig. Jadi pas Cila nih nge-queue, oke, jalanan udah boleh ditutup. Itu gue masih kayak, bener gak sih nih HI bakal diblok, bener gak sih? Tiba-tiba satu bundaran itu hampa, bener-bener gak ada mobil tuh, kayak gue ngeliatnya di situ tuh silent moment banget, kayak wah ini the real beneran di blok loh, dan it's happening gitu loh. Ready rig dipasang ke gimbal. Nah, gimbal itu bukan gimbal Ronin RS biasa, jadi ini gimbal Ronin 2, dimana beratnya itu ya berat banget ya, pokoknya berat banget. Pokoknya kalau di total itu sekitar 16 kiloan. Jadi udah sama Ronin 2 ditambah FX6. FX6 kan gede banget. Ditambah lensa anamorphic, itu juga udah gede banget. Jadi challenge-nya mungkin lebih ke ngelatih balance sih untuk pertama kalinya nyoba Segway pakai ready rig. Yang jadi tantangannya ya, karena emang sebagai kamera operator lebih ke handheld, otomatis harus bisa safe memanage power yang ada di tangan secara framing, secara moving, secara pergerakan, dan secara waktu untuk kapan harus pan, kapan harus tilt, kapan harus track, seperti itu tantangannya.
Didelegasikan sebagai first SC atau ASCAM. Pengalamannya sih yang pasti seru banget karena first time syuting di yang pakai ngeblok jalan, apalagi itu jalan protokol, jalan umum. Serunya tuh karena kita balapan sama waktunya tight banget. Terus belum lagi ada orang-orang penting yang harus didahulukan sehingga kurang lebih agak mengacak-ngacak shortlist. Jadi harus berpikir ulang gimana cari solusi bareng. Seru sih. Gue dilegasikan sebagai rigging cam, tapi H-3 syuting, H-1 final PPM, H-3 syuting, gue ditunjuk sama Bapak DP untuk jadi gaffer. Karena gue udah punya konsep dan udah tahu apa yang Bapak DP minta, akhirnya gue sharing-sharing dikit lah sama mereka untuk mereka standby ini, untuk mereka bangun di mana, naruh key light di mana, naruh lampu-lampu itu titik-titiknya di mana. Cuman pada saat itu kendalanya adalah waktu yang mepet banget karena gue harus siapin lampu dan lampu gue itu terbatas dengan banyak tempat. Jadi gue harus bener-bener memikirkan next shotnya seperti apa. Lampunya itu harus gue siapin dengan tim gue cuman ada 2 orang. Jadi bener-bener gimana ya, bener-bener seru lah untuk ngebonding dengan mereka, untuk berkomunikasi dengan mereka. Gue bersyukur banget ada dapet 2 orang yang bisa bikin mood gue bagus. Mungkin ada beberapa yang kita tuh struggle untuk gimana nih caranya Christo maunya di hari H tapi kita bisa wujudin itu semua gitu. Semenjak dari Tugu Api yang Ziko, Dipo ngedrift di foregroundnya ada kerak telur, itu tuh kita memakan waktu banyak dan ternyata juga karena mobilnya Dipo itu sempat trouble juga dan memang kita kan nggak ada latihan drift sama mereka ya, jadi pasti akan memakan waktu adjustnya itu banyak banget gitu. Dan ternyata sampai di scene ketiga, baru scene 3 di Taman Mini itu tuh kita udah ngaret 1,5 jam. Dan jadi ya untuk memaksimalkan dan balik lagi mungkin dari Bapak klien kita itu ada beberapa cameo yang diharuskan untuk masuk duluan. Jadi ya mau nggak mau harus ngacak-ngacak shot lah, mau nggak mau harus dinamis dengan keadaan yang ada di sana gitu. Nah, untuk rigging depan mobil, ya tantangannya kap mobilnya Ziko tuh karbon dan itu banyak bolong. Jadi ada hood ya banyak yang bolong. Jadi gimana cara kita memecahkan suction cup itu untuk bisa nempel di kap mesin yang bolong. Jadi ya tim kita untuk problem solving sih cepet ya. Kita cuma dikasih time frame-nya cuma 20 menit. Dan ternyata kita so far berhasil ya ngerigging FX3 dengan anamorphic dan matte box-nya untuk CPL kita berhasil. Dibantu juga dengan tim dari Nusa juga kita disupport sih. Di Day 2 di Taman Mini kesulitannya ya, itu sih shot yang di Taman Mini yang stunt yang lompatin mobil Dipo itu tricky banget sih karena pertama kita nggak tes cam itu, bapak saudara minta itu di ya hamin berapa syuting ya, jadi yaudah deh kita coba maksimalin aja gimana baiknya. Ternyata equipment kita pakai motocrane daripada pakai segway. Kalau segway di area taman ini itu ada bolong gitu, ada taman, jadi nggak mungkin bisa. Ya udah kita alihkan ke motocrane. Jadi disupport sama tim Nusa juga. Nah di situ kita kayaknya ada sejam ya, ada sejam cuman buat 1 shot. Dan itu berat dari si bobot kamera dan gimbalnya aja tuh bisa kayak 16 kilo sendiri. Ditambah gue harus ngebalance dengan segway-nya itu. Nah yang paling sulit itu justru di Taman Mini. Di Taman Mini itu
Pertama, shotnya banyak banget, lebih banyak daripada HI, dimana kita harus lebih dinamis, jadi setiap take itu benar-benar kayak kalau bisa one take gitu kan. Nah, yang pas di Keong Mas itu, yang pakai ready rig, itu kan kita udah mepet banget, secara deadline tuh udah mundur banget kan. Sebenarnya sih gue ngerasa dari shotnya itu agak belum sempurna, cuman karena kendala waktu, jadi ya mau nggak mau harus move on gitu, harus move on ke set berikutnya. Nah di Keong Mas itu sebenarnya ada take terakhir yang gue ngerasa agak sedikit shaky di situ. Sebenarnya gue masih penasaran secara idealis gue nih, gue tuh bisa take lebih mulus lagi, cuman ya udahlah karena kita harus move on dan perjalanan shot juga masih panjang, jadi ya it is what it is, nggak bisa dipaksain juga, ntar kasihan shot-shot lainnya malah nggak dapet gitu kan. Sebenarnya gue kayak anjir nih terlalu shaky apalagi di adegan yang segway di basement Taman Mini tuh, yang ngejar motor sambil wheelie. Nah itu di situ tuh full handheld, nggak ada gimbal sama sekali, dan gue harus pakai segway, dan itu pakai lensa 70-200. Kalau dari segi kamera, tipe segi kamera FX3 dan FX6 yang kita pakai pada saat syuting, nggak begitu ini ya menurut gue, nggak begitu suatu masalah yang bagaimana, tapi justru lebih kayak lebih ke lensanya. Ya, lebih ke lensanya kita tidak kita pakai lensa anamorphic, dan otomatis itu harus lebih mengkritisi lagi frame kita sesuai yang dibutuhkan secara posisinya, secara blockingannya, secara kebutuhan shotnya, semuanya. Jadi itu jadi lebih menarik sih. Kalau untuk di kameranya, so far kita pakai FX6 juga nggak ada begitu masalah sih. Tapi lebih lensanya lebih kayak wow, anamorphic, oke juga. Paling ini sih ya, kan kita nggak ada test cam yang pakai kamera benerannya dan lensa benerannya. Jadi pas di hari H syutingnya itu kayak misalnya cam operator kita, Kakak Bons, dan bersama DP-nya Bang Ega tuh kayak kita kan rencana pakai lensa ini, taunya lensanya adanya ini, ya gimana kita ngeoptimalin lensa yang ada supaya dengan seperti yang kita mau pas kita bikin floor plan atau yang di gambaran DP atau Bang Ega gitu deh. Kalau dibilang kompak sih kompak ya, karena ya gue rasa kita punya satu tujuan yang sama buat bikin videonya keren gitu bareng-bareng. Jadi kita berputar otak gimana caranya mendapatkan gambar yang dibutuhkan sama Bapak DP. Dengan tim kita itu, kita bisa mencapai semua kebutuhan dalam waktu 20 menit. Gitu sih, gue bangga banget dengan tim ini. Kita ngeriknya itu secepat itu, karena itu special shot yang dibutuhkan sama Bapak DP. Dia pengen nge-chief itu banget di dalam project ini. Minimal 1 shot dia bilang, tapi kalau bisa 2 atau 3 kita ambil. Cuma yang aku senang di sini, dari sutradaranya juga memberikan kebebasan untuk tidak terlalu menjadikan storyboard sebagai patokan dalam jahit videonya. Makanya ada beberapa improvisasi, dan ya untungnya kliennya senang sih. Yang pertama sih karena aku sendiri udah pede dengan tim produksi ini. Maksudnya untuk dari direkturnya, dari jajaran kru yang ada, dari DOP-nya. Aku udah yakin sih dari pre-production aja, dari kita diskusi segala macam, aku pede kalau footage yang aku akan edit nanti tuh sesuai dengan dugaan aku juga gitu, dan sesuai dengan kepercayaan direkturnya juga ke aku. Tentu aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dan ya hopefully kliennya kita nanti
akan sangat senang dengan hasilnya. Sebenarnya scene yang paling scene yang paling sesuai banget di pikiran malah justru yang drifting, karena mungkin karena kita juga secara prestige production udah berkecimpung di dunia otomotif udah lama gitu, jadi kayak disitulah kekuatan kita gitu. Jadi yang menurut gue yang paling bagus dan yang paling bisa kita achieve, yang tadinya gue takut banget akan hal itu nggak ke-achieve, justru malah paling bagus gitu. Tapi ya so far untuk adegan-adegan yang kita pikir sulit gitu ya, tapi ternyata ya bisa di-achieve dengan baik sih, dan overall semua shotnya nice banget. Kita sendiri prestige production di situ benar-benar mereka itu menurut saya ya kalau ibarat orang usaha itu harga jualnya udah oke lah. Segera menuju ke PMII. Welcome to Indonesia International Stuntman Show.